Rekening dormant diblokir. Cek rekening Anda sekarang. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Nah, selain itu juga rekening milik orang lain juga ditemukan secara masif digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan berbagai kejahatan lainnya. Ivan mengatakan penggunaan rekening dormant yang dikendalikan oleh pihak lain menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal. Dan karena itu, PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dormant berdasarkan data perbankan. Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu apa sih rekening dormant? Rekening dormant merupakan istilah perbankan yang digunakan untuk menggambarkan rekening bank yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, atau transfer dalam periode tertentu. Biasanya 6 bulan hingga 12 bulan berturut-turut. Rekening ini biasanya akan berstatus tidak aktif atau tidak dapat digunakan untuk transaksi. Namun saldonya tetap ada. Jika tidak diaktifkan, bisa dikenakan biaya administrasi bulanan hingga habis atau bahkan ditutup otomatis. Meski terlihat tidak aktif, rekening dormant rawan disalahgunakan. Misalnya, untuk pencucian uang atau money laundering, yaitu sebagai sarana untuk menyamarkan dana ilegal. Kemudian untuk pendanaan terorisme misalnya, di mana rekening digunakan sebagai jalur dana kecil yang tidak terdeteksi. Bisa juga pemalsuan identitas, jadi banyak rekening dormant dibuka dengan identitas palsu dan ditinggalkan lalu dijual kembali atau dipakai untuk aktivitas mencurigakan. Atau untuk modus penipuan karena penipu kerap menggunakan rekening dormant untuk menerima uang hasil kejahatan sebelum ditutup atau ditinggalkan. Karena bahayanya rekening dormant ini, Kementerian Dalam Negeri dan juga OJK ikut mendukung PPATK terkait kebijakan pemblokiran rekening dormant. Lalu rekening apa saja yang dianggap rekening dormant dan berpotensi diblokir? Pertama, rekening yang diblokir misalnya adalah rekening milik nasabah yang berdasarkan data sudah meninggal tapi masih punya rekening aktif. Kedua, rekening dengan identitas ganda. Ketiga, rekening yang tidak melakukan aktivitas valid selama lebih dari 1 tahun dan terindikasi disalahgunakan. Nah, tapi Infobankers tidak perlu khawatir karena nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Alternatif lainnya, nasabah juga dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat agar rekening yang dimiliki tidak dianggap rekening dormant? Pertama, lakukan transaksi secara berkala, minimal 1 transaksi per 3 hingga 6 bulan. Yang kedua, tutup rekening yang sudah lama tidak terpakai atau tidak aktif. Ketiga, perbaharui data diri di bank. Pastikan data di bank selalu terupdate. Keempat, pantau aktivitas rekening secara berkala. Jika memperoleh transfer uang dari rekening tidak dikenal atau ada aktivitas mencurigakan, segera lapor ke bank atau aparat penegak hukum. Kelima, jangan pernah memberi data pribadi kepada orang asing atau meminjamkan rekening Anda ke orang lain maupun keluarga. Keenam, waspadai jebakan jual beli rekening di media sosial. Dan ketujuh, gunakan rekening hanya untuk kegiatan legal. Namun, jika rekening sudah terlanjur diblokir, segera hubungi customer service bank terkait, lalu siapkan dokumen seperti KTP, buku tabungan, dan kronologi aktivitas rekening. Jika pemblokiran atas permintaan PPATK atau aparat, Infobankers bisa mengajukan klarifikasi ke pihak berwenang atau menghubungi PPATK.